pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Roka yang menjaga kuliah hari ini. Dan hari ini kita akan melakukan teknik pembidayaan ya Pak, di mana nanti saya akan melakukan fiksasi menggunakan sepasang tongkat atau bidai yang akan diletakkan pada area jejas yang Bapak alami, di mana nanti mungkin ada sedikit sentuhan yang mungkin tidak mengenakan. Apakah Bapak bersedia? Oke, baik Pak. Selanjutnya saya akan meminta bantuan atau call for help jika ada suster maupun ada tenaga-tenaga pembantu lainnya. Setelah itu saya akan melakukan penilaian dan stabilisasi ABC atau airway, breathing, dan sirkulasi. Di sini saya melihat dari jalur nafas Bapak, apakah Bapak mengalami sesak Pak? Oke, tidak ada nampaknya. Untuk airway-nya nampak normal, kemudian untuk breathing-nya di sini nampaknya breathing-nya normal, tidak ada kelainan sama sekali, dan juga sirkulasinya nampaknya untuk sirkulasinya di sini normal. Kemudian selanjutnya saya akan mencari tanda jejas, di mana Pak boleh diberitahu atau dibantu di mana Bapak mengalami kesakitan di bagian kaki. Oke, di sini jejas dari Bapak Budi adalah di bagian ekstremitas inferior. Kemudian setelah itu saya akan memeriksa AVN atau arteri, vena, dan nervus dari area jejas bagian distal. Jejasnya ada di ekstremitas inferior di sebelah sini, bagian distalnya saya akan cek di sekitar sini. Oke, untuk arterinya di sini normal ya, denyutannya normal. Kemudian untuk venanya juga. Kemudian untuk nervus sini motorik dan sensoriknya aman. Kemudian setelah itu saya akan menyangga area jejas untuk meminimalisir gerakan, dan juga saya akan membersihkan area jejas dari perhiasan ataupun pakaian yang digunakan. Baik Pak, izin mengangkat sedikit. Kemudian setelah itu saya akan menutup luka terbuka dengan kasa ataupun bebat. Sekalian juga saya mengambil alat bidai. Di sini saya sudah mengambil bidai dan mitela. Kemudian tadi kita harus menutup luka terbuka ataupun membersihkan luka terbuka menggunakan kasa. Kemudian saya akan memasang bidai di bagian bawah dari jejas, namun karena bidainya hanya 2, saya tidak melakukannya. Dan sekarang saya akan melakukan pemasangan bidai di lateral dari area jejas. Yang pertama di sisi luar, kemudian di sisi dalam. Setelah itu jika ada bagian yang menonjol, kita berikan padding dan traksi. Kemudian setelah pemasangan sudah pas, selanjutnya kita akan memfiksasi menggunakan mitela dengan 4 titik.
Namun karena mitelanya cuma yang ada hanya 3, maka kita lakukan 3 titik saja. Oke, selanjutnya kita melakukan simpul untuk memfiksasi. Simpul yang digunakan terserah dari pemeriksa dan juga menyesuaikan dengan kenyamanan pasien. Baik, fiksasi dari bidai telah dilakukan. Baik, fiksasi dari bidai telah dilakukan. Kemudian selanjutnya kita akan memeriksa kembali ikatan dan juga fungsional dari bidai. Nampaknya bidai ini sudah kuat. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kembali untuk AVN distal yang akan saya lakukan selama 15 menit secara berkala. Untuk keterampilan pembidayaan telah selesai. Baik Bapak Budi, apakah ada pertanyaan? Oke, baik, jika sudah tidak ada, maka keterampilan saya cukupkan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Buka yang akan melakukan pembebatan pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu Bapak siapa? Oke, Bapak Budi. Baik, Pak Budi. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Oka. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Oka. Hari ini kita akan melakukan pembebatan ya Pak, di mana nanti tangan Bapak atau bagian tubuh Bapak yang terluka akan saya lakukan fiksasi memakai pembebatan. Apakah Bapak bersedia? Baik. Kemudian selanjutnya saya akan meminta bantuan atau call for help, dan kemudian setelah itu saya akan memeriksa airway, breathing, sama circulation dari Bapak Budi. Di sini saya akan melihat stabilitas dan nilai dari ABC Bapak Budi. Untuk airway-nya, apakah Bapak Budi ada mengalami sesak Pak? Oke, nampaknya tidak ada. Untuk pernapasannya di sini nampaknya juga normal, dan sirkulasinya nampaknya normal ya Pak. Kemudian setelah itu saya akan mencari area jejas. Baik Pak Budi, apa bisa Bapak Budi membantu saya untuk menunjukkan di mana lukanya Pak? Di tangan ya Pak. Oke. Baik, di sini ditemukan jejasnya di tangan-tangan. Kemudian setelah mengetahui jejasnya di mana, saya akan memeriksa area jejasnya di mana,
Selanjutnya saya akan memeriksa arteri, vena, dan juga nervus di area distal. Area distal yaitu area yang menjauhi sumbu tubuh. Jadi area jejasnya di sini, maka distalnya di bagian sini. Saya melihat arteri dan vena ini normal, dan juga dari nervusnya di sini nampaknya normal ya. Kemudian setelah itu saya akan menyangga area jejas untuk meminimalisir pergerakan dengan cara menyangganya pakai tangan saya. Kemudian saya akan melepaskan perhiasan-perhiasan yang masih melekat pada sekitar area jejas. Jika di sini area jejasnya di tangan, mungkin kita bisa untuk melepaskan seperti gelang, cincin, dan yang lainnya. Baik, kemudian kita bisa membersihkan area jejas dengan menggunakan kasa, dan juga setelah itu selanjutnya kita bisa membersihkan area jejas dengan menggunakan kasa. Kemudian setelah itu kita menyiapkan bebat sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, selanjutnya saya akan memperagakan pembebatan untuk area. Baik, selanjutnya saya akan memperagakan pembebatan untuk kepala atau capitum. Baik, selanjutnya saya akan memperagakan pembebatan kepala atau capitum parvum triangularum. Baik, untuk pembebatan kepala di sini saya menyiapkan mitela segitiga. Kemudian saya akan untuk pembebatan kepala di sini saya menggunakan mitela, yang kemudian saya akan lipat 2 kali ke dalam. Setelah saya melipat 2 kali ke dalam, saya akan meletakkan dasar mitela pada bagian frontal. Permisi ya, Pak. Baik, seperti ini. Kemudian saya akan melipatnya ke belakang. Lalu menyimpunnya di bagian samping belakang kepala. Permisi ya, Pak. Ini lebih mudah jika kita melakukannya dari belakang, namun karena posisi pasien tidak memungkinkan, maka saya lakukan dari depan. Baik, untuk pembebatan kepala kiranya seperti ini. Kemudian
Saya akan melipatkan siku ke belakang dan kemudian saya akan melipat ujung mitela ke arah atas. Oke, untuk pembabatan kepala sekiranya seperti ini. Kemudian kita akan lanjutkan ke pembabatan area wajah atau fascia nodosa. Untuk pembobatan fascia nodosa, di sini kita menggunakan mitela juga yang akan kita lipat menjadi 8 menjadi cravat. Untuk pembobatan fascia nodosa, di sini kita menggunakan mitela juga yang akan untuk pembobatan fascia nodosa, kita akan menggunakan mitela juga yang akan kita lipat menjadi 8 membentuk cravat. Baik, kira-kira seperti ini. Baik, kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan meletakkan tengah cravat pada area jas. Di sini kita menentukan area jasnya ada di sekitar pelipis atau parietal dari Bapak Budi. Jadi kita akan mengikatnya seperti ini. Kemudian kita akan menghilangkan seperti ini dan kita akan mengikatnya menyimpulnya di area jas. Permisi Pak Rudi. Baik, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengobatan untuk siku atau lutut. Untuk pembobatan siku atau lutut, di sini kita juga menggunakan mitela yang sudah diikat menjadi 8 yang membentuk cravat. Yang dimana nanti bagian tengah dari mitela akan berada pada bagian luar siku. Kemudian kita menyilangkannya di dalam seperti ini. Kemudian setelah itu kita melipatnya ke arah perifer dari jas. Setelah itu kita akan menyimpulnya baik, kira-kira seperti ini. Karena siku Bapak Budi tidak bisa menekuk, maka ya bentuknya kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pembobatan untuk area pergelangan tangan.
Selanjutnya kita akan melakukan pembebatan untuk telapak tangan. Untuk pembebatan pergelangan tangan, kita tidak perlu menggunakan mitela dalam bentuk kerapat. Di sini kita lakukan di sini kita akan meletakkan dasar mitela di bawah telapak tangan area jejas. Kemudian kita tarik ujung segitiga mitela ke arah atas. Lalu kita ikat. Setelah kita menarik ujung segitiga mitela ke arah pergelangan, lalu kita lilitkan, kemudian kita simpul di arah atas pergelangan. Baik, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pembalutan dengan pita. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembebatan dengan pita. Di sini pita yang kita gunakan seperti ini. Kemudian kita akan menentukan di mana kita akan melakukan pembebatan dengan pita. Di sini saya menentukan di area ekstremitas atas di pedio antebrachii. Nanti di sini saya akan memulai di pergelangan tangan. Di sini saya akan memfiksasi beban. Kemudian saya akan melilitkan sampai ke sesuai dengan kebutuhan dari anggota tubuh yang dibebat. Di sini saya melilitkannya sampai di sini. Sampai di sekitar siku. Kemudian saya menyimpul ujung beban menggunakan fiksasi seperti ini. Setelah itu saya akan memeriksa kembali ikatan dan juga fungsional dari beban, dan juga saya akan memeriksa arteri, vena, dan nervus di area distal. Baik, untuk keterampilan pembebatan sudah selesai. Baik Pak Budi, pemeriksaan sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih.